Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Ini kita ngumpulin nih ada Beberapa kasus beberapa narasumber. kasus ya, yang setipe. Jenisnya adalah pasangan yang hidup bersama, artinya yang sudah menikah 20-an tahun lebih, Ya, punya 20 tahunan lebih, tapi mereka memutuskan untuk berpisah namun tidak berpisah. berpisah tapi tidak bercerai. Ya gitu, nggak, jadi mereka nggak ngurus cerainya, tapi mereka masih satu rumah, masih barengan, tapi itu adalah kesepakatan bersama. Ya ini kasus Status ya, jadi Status, cuma status gitu status. pernikahannya. Jadi artinya kasusnya ini kita pernah nyeritain ya sebelumnya. Jadi yang Di Spotify belum ada, di YouTube waktu itu belum ya. belum. Oh dulu kita ini sih ngerjain itu sendiri belum. Jadi yang kasus yang pertama itu adalah itu kayak open marriage. Jadi Ya. mereka memutuskan untuk open marriage. Jadi masing-masing kemudian punya pacar dan lain-lain. Anak-anaknya tahu. Mereka tidak tinggal di sini, tinggal di sana, di mana nggak jelas ya. Mereka Nyebrang tinggal laut di lah. luar, pokoknya Tinggal di luar Indonesia. luar Indonesia, di sebuah kota di negara berbahasa Inggris. Jadi kan kita nggak bisa nyebutin kotanya. Kelamaan. Ya gitu deh. Nah mereka masing-masing punya pacar, dan alasannya adalah kenapa kok mereka memutuskan untuk tidak bercerai adalah karena keduanya masih saling terikat sayang, masih sayang dan saling jagain sebetulnya. Artinya mereka tuh ketika memutuskan untuk pergi keluar dan bekerja di luar dan lain-lain, itu kan melibatkan semua sekeluarga kan. Dan pada saat kemudian di tengah jalan harus cerai dan lain-lain, itu buat mereka nggak masuk akal, ngapain gitu. Jadi udah mereka tumbuh bersama, bersahabat sebetulnya, barengan. Dan si suaminya juga bilang gue yang ngajak dia pergi ke sini dan gue harus tanggung jawab. Dan sementara istrinya juga bilang bahwa gue pergi ke sini ya karena sama-sama. Kalau nggak sama-sama terus apa poinnya gitu, kira-kira Iya. gitulah. Tapi itu punya anak nggak sih itu? Punya Iya. anaknya 2, udah gede sekarang. Yang gede itu Lupa. udah lulus kuliah kalau nggak salah. Iya. Yang Jadi mereka lebih ke teman hidup ya. teman hidup, persis. Tapi teman hidup, suami istri secara surat menyuratnya suami istri gitu ya, legalnya suami istri. Tapi ya mereka bukan pasangan sebenarnya. Iya. Ya nggak Iya. sih, hanya pasangan. Sahabat sih jadinya. Ya maksudnya bukan pasangan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Ya kita ngeliatnya sih aneh ya. Iya, tapi ya mungkin mereka ngejalaninnya happy-happy aja dan mereka nyaman dengan status itu Iya, gitu, dengan kondisi itu gitu. Dengan cara berkeluarga seperti itu gitu. Iya, tapi yang lebih aneh yang maksudnya gini, kalau yang tinggal di luar ini kan mereka akhirnya memutuskan untuk pisah, itu kan di tengah jalan kan. Nah, tapi kasus yang kedua ini menurut gua agak aneh. Kenapa? Karena mereka udah pisah di 5 tahun pertama. Nah, jadi begini ceritanya. Terusin. Gua kan bagian intro. Emang ya? Kan 5 tahun pertama, padahal pernikahannya udah 25 tahun. Iya. Jadi kebayang nggak 20 tahun itu mereka cuma status. Iya. Ya kan? Iya. Silakan teruskan. Udah nih, udah bisa nih. Dasar. Jadi mereka pada saat usia pernikahan kelima memutuskan untuk pisah. Pisah dalam artian bukan bercerai, karena setelah mereka timbang-timbang kayaknya bercerai bukan keputusan yang terbaik untuk saat itu ya, pada saat itu. Tak lama setelah itu salah satu terus kemudian deket sama orang, terus terlibat beberapa pekerjaan bersama yang akhirnya berlangsung cukup lama. Tahu-tahu udah 20 tahun. Jadi mereka pacaran udah sekitar 20 tahun. Terus banyak orang tidak menduga dan tidak mengira bahwa itu sama ya, tidak menduga dan tidak mengira, nggak bisa pakai dan dong. tidak mengira bahwa si Suami istri yang suami benar istri itu udah cerai. Orang-orang taunya udah cerai kan. Taunya udah cerai. Jadi
udah cerai, tapi semua orang tahu bahwa mereka masih tinggal bareng di rumah yang sama, semua orang tahu. Tapi semua orang tahu itu udah cerai dan mereka melihat, ih lucu ya hubungan mereka jadi temenan Padahal gitu. belum cerai. Ternyata belum cerai gitu. Dan tapi sebetulnya mau cerai ataupun tidak, hubungan mereka memang lucu sih jadinya. Maksudnya udah bersahabat aja gitu. Nah, dan beberapa orang sempat nanya, biasanya kita tuh kan suka kepo, ya lu ngapain, kenapa lu nggak kawin aja sih gitu, yang sama yang pacarnya 20 Betul, tahun maksudnya ini nggak, gitu. kenapa nggak cerai terus nikah sama pacarnya, atau ya pacarnya dijadiin istri kedua misalnya. Kalau ngelihat roman-romannya sih ya, nih orang ini bukan modelan orang yang akan bisa poligami. Dia bukan orangnya. Tapi si perempuan itu punya suami. Nah, ya. jadi ini kok belum nyampe situ lo udah itu lo spoiler. Jadi, nah si pacarnya ini punya suami, punya keluarga. Sok kaget lagi. Oke, terus. punya suami, punya keluarga. Jadi mungkin juga karena itu maka mereka menjalani hubungan aman. Kedua belah pihak punya keluarga dan ya udah pacaran aja. Pertanyaannya kemudian adalah sebetulnya mau kemana? Iya. Ya kan pada akhirnya kan. Tapi itu adalah nilai kita. Nilai kita. Orang lain beda lagi. Nilainya mungkin beda lagi karena kalau nilai kita kan, kalau lo mau terlibat hubungan sama seseorang dan lo udah segitu lama, kan tentu ada tujuan yang mau dicapai bersama, itu satu. Yang kedua, lo kan mestinya tidak menyakiti orang lain gitu. Tidak menyisakan persoalan gitu atas hubungan lo gitu. Karena yang disakitin kan dalam rumah tangga itu banyak, nggak cuma pasangannya tapi anak-anaknya, dengan situasi atau ya apa, dengan skema pernikahan yang kayak gitu kan, banyak yang disakitin, belum orang tua, keluarga gitu. Skema kan. Skema Ponzi. Terus ya ceritanya berhenti sampai di situ dalam artian mereka berdua ya masih pacaran, terus cuma tapi ini gosip sih, nggak jadi, ntar aja kalau udah off cam gosip. Tapi ini ya artinya gini, banyak kita nggak tahu apa yang menjadi dasar atau yang menjadi alasan seseorang memutuskan untuk terus melanjutkan pernikahannya. Yang tahu mereka sih. Ya, yang tahu mereka. Kalau yang kasus yang pertama itu rasanya cukup clear lah, karena tahu dari kedua belah pihak dan bersepakat soal itu. Tapi kalau yang kasus yang ini nggak terlalu cukup jelas karena cukup tertutup. Namun faktanya seperti itu gitu. Mumet dengarnya ya buat kita, buat gue gitu. Mumet juga maksudnya. Kalau yang pertama tuh kan open marriage banget, dua-duanya sepakat. Kalau yang ini istrinya nggak tahu. Misalnya gue nggak tahu istrinya tahu apa enggak. Gue nggak tahu. Ya kalau istrinya tahu kan artinya sama seperti yang pertama, jadi open marriage itu kan. Tapi kalau istrinya nggak tahu bahwa suaminya punya pacar 20 tahun, itu kayaknya sih tahu deh. Karena nggak mungkin, karena mereka berada di lingkungan yang serupa, yang bisa beririsan. Jadi rasanya sih tahu, karena gue juga nggak kenal sama istrinya gitu. Jadi gue nggak bisa tanya soal itu gitu. Atau bisa juga istrinya menduga tapi nggak mau ngeributin. Mungkin, atau kan ada juga yang kayak gitu kan, kasus lain. Toh udah pisah dulu kan. Toh udah pisah gitu. Tapi ya walaupun nggak bercerai resmi tapi udah bersepakat pisah, gitu. bersepakat berpisah. Iya. Banyak juga yang kayak gitu ya narasumbernya. Iya ada, dan sebetulnya kita nemu juga ada beberapa yang tapi nggak ngaku. Jadi ya bener. Jadi mereka tetap bersama, tapi sebetulnya mereka nggak bersama. Yeah. Dan itu kita pernah cerita juga di Spotify, kayak kita mesti ceritain ulang deh di sini. Ini udah mulai maghrib, udah 9 menit, baiklah. Problemnya menit atau maghrib sih? Oh iya bener, kita banget tuh. Ya udah kawan-kawan perempuan, ya itu tadi, nilai-nilai kita beda dengan nilai orang lain. Jadi ya terserah, itu pilihan ya. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya.
Bye-bye. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye. Bye.